beliau berpesan kepada 7 pengikutnya itu, jangan sampai ada wanita di samping saya, meskipun itu keluarga saya. Akhirnya Mbah Bali menyepi, kemudian dia hilang atau musang. Pesan saya, jangan sampai melupakan ini, karena perjuangan beliau itu nggak ada batasnya. Bapak Slamet Budi. Bapak Slamet Budi di sini sebagai apa? Pemangku atau perawat makam, boleh dikatakan kunci. Juru kunci ya. Ini ada beberapa makam ya. Yang paling tua ini, maksudnya yang paling dulu di sini itu makamnya siapa? Kalau di sini ada yang kelihatan ya, yang diunjukkan itu ada 3 makam. Yang satu Mbah Bali, kemudian di sini pun Mbah Bali, yang sebelah sana itu Mbah Dewi, kemudian yang sebelah timur itu Mbah Said Ambiak, makam Mbah Said Ambiak. Terus singkat sejarah Mbah Hambali, Mbah Dewi Sejawati kali Mbah Ambiak niki pripun? Mbah Hambali sing babat alas dusun Mojopahit, dugi asli dugi Majapahit asli Brawijaya 5. Begitu Majapahit hancur, dulunya itu Mbah Hambali itu bertempatnya di sini. Itu Majapahit hancur, Mbah Hambali itu bingung dengan 6 pengikutnya. Setelah Majapahit hancur, dia itu bingung mau kemana ya. Itu bermusyawarah dengan 6 pengikutnya itu, akhirnya Mbah Bali memutuskan untuk pergi ke Sunan Ngampel atau memperdalam ilmu agama Islam. Itu akhirnya beliau berangkat ke Sunan Ngampel, situ dia memperdalam ilmu agama Islam. Akhirnya sampai di situ akhirnya diterima oleh Sunan Ngampel menjadi bertahun-tahun akhirnya beliau sudah lulus, ya kan? Akhirnya beliau diutus Sunan Ngampel beserta 6 pengikutnya itu untuk mencari tanah geni. Akhirnya beliau berangkat ke barat, sampailah beliau di sini. Akhirnya dia menetap lagi di sini. Dulunya di sini itu gesang, nggak ada, saking panasnya bumi. Kemudian Mbah Bali jalan terus. Akhirnya ada satu pohon yang masih hidup di sebelah timur sana, yaitu pohon wulung. Pohon wulung. Belimbing wulung. Oh, belimbing wulung. Beliau berteduh di situ bersama 6 pengikutnya itu. Akhirnya beliau menamakan yang di sebelah sana itu dinamakan Desa Wulung. Dan terus berjalan sampai di barat di sini. Akhirnya dia tetap di sini, ya, membuat kampung di sini. Dulunya itu masih mulung semua. Yang menetap banyak, artinya banyak pengikut ya di sini, banyak pemukiman, banyak penduduk. Artinya pokoknya penduduk di sini ini dulunya pemukiman semua, pemukiman makmur lah. Masyarakat di sini pokoknya mau
susah sekali. Yang Mbak Bali mencari sumber air di sini, akhirnya ditemukan lah di sini. Kalau di desa sini tuh nggak ada PDAM yang masuk dari sini. Ini masih asli sumber mata air asli. Belum ada PDAM yang masuk dari sini. Yang mereka banyak pengikut akhirnya menjadi penduduk. Penduduk bertahun-tahun akhirnya Mbah Bali itu mengucilkan diri atau menyepi lah. Ya, ini dulunya rumahnya Mbah Bali. Nah, itu kamar pribadi beliau. Oh iya. Itu kamar pribadi beliau. Ini dia sering banyak menyepi di kamar. Akhirnya beliau berpesan kepada 7 pengikutnya itu, jangan sampai ada wanita di samping saya, meskipun itu keluarga saya. Akhirnya Mbah Bali menyepi, kemudian dia hilang atau muksan. Kemudian pengikutnya ini bingung kemana ini. Ya tahu ada salah satu pengikutnya yang tidak tahu kalau dia itu hilang. Dan tadi di sini itu nggak ada makam wanita, yang makam wanita yang di sebelah sana. Itu khusus wanita. Kalau di sini laki-laki. Sebegitu Mbah Bali itu meninggal atau hilang, bisa ya. Kemudian penduduk di sini itu bingung sekali. Akhirnya banyak orang dari luar itu masuk. Akhirnya apa? Menimbulkan malapetaka antara muka, ya kan? Kemudian timbul penyakit yang begitu ganas ya. Banyak sekali orang luar itu masuk karena airnya itu luar biasa. Yang orang luar itu yang masuk sini akhirnya menetap di sini itu menimbulkan angka murka seni. Punya niat yang tak bagus. Ingin menguasai. Banyak sekali. Tapi orang asli yang sini, yang dulunya sama Mbah Bali itu, dulunya itu adem ayam itu, orangnya itu diam, nggak banyak bicara. Akhirnya orang yang datang itu yang dari luar itu punya emas saja itu, akhirnya habis semua, kena penyakit yang ganas. Seperti akhirnya, pandemi itu ya? Iya ya, akhirnya itu tumpah semua. Ya tetap orang bumi masih ada. Berjalannya cukup bertahun-tahun, nggak ada yang bisa menyelesaikan penyakit di sini, nggak ada yang mampu. Kemudian Mbah Bali mengasih isyarat kepada pengikutnya yang namanya Mbah Jumali yang bisa meneruskan yang bisa menyembuhkan, menangkapkan penduduk di sini atau penyakit di sini hanya keturunannya Mbah Sunan Ampel. Masih keturunannya Mbah Sunan Ampel. Akhirnya Mbah Jumali pergi ke Ngampel, akhirnya disampaikan apa yang diucapkan oleh Mbah Bali tadi ke Mbah Sunan Ampel. Dipanggillah Mbah Syahid Lambiak dari Persia. Akhirnya datang, tapi nggak langsung menuju ke sini,
dia masih berdagang Hmm. sama istrinya, sama Mbak Putih Kemuning, berdagang mutar sampai akhirnya pokoknya bertahun-tahun lah dia itu berdagang sampai ke sana. Kemudian dia langsung menuju. Begitu tibanya Mbah Said Ambiak di sini, kemudian yang penduduk sini akhirnya menghampiri Mbah Said Ambiak. Ya, dikasih pencerahan, akhirnya penyakit yang dulunya ganas itu akhirnya hilang semua. Akhirnya penduduk mulai tentram kembali. Hanya yang bisa meneruskan atau yang bisa menyelesaikan penyakit di sini itu ya Mbah Said Ambiak. Itu masih cucunya Mbah Sunan Ambiak. Bisa saya tanya, bisa bicara Mbah Hambali dari Mbah Said Ambiak. Kalau kita Mbah Hambali itu dari Mataram. Oh, dari Mataram. Mbah Dewi Sejawati. Biasanya tamu yang datang itu dari mana saja ya? Ya dari mana-mana, enggak ya jauh-jauh lah. Ya, tamu yang datang di sini itu dari jauh-jauh lah, dari jauh semua, dari banyak sekali. Misalnya dari Tuban atau Malang gitu ya? Ya banyak, ada Banyak yang ya? dari Banyuwangi, ada yang dari sana itu Betawi juga, ada yang dari Banten juga, dari Lamongan, banyak, pokoknya banyak lah dari dari kota-kota lain, banyak sekali. Terus untuk ziarah yang paling ramai biasanya itu di bulan apa atau di hari apa gitu? Kalau berziarah itu dulunya itu banyak itu malam Jumat. Sekarang itu nggak ada. Tapi sekarang ya pastikan, nggak bisa dipastikan atau Jumat lagi nggak pasti ada aja yang ziarah ke sini. Mbak Budi ini sudah berapa tahun di sini ya? Kalau saya mulai menggantikan dari bapak saya itu, nikah dari bapak saya itu 2012. Kalau Sekarang uang tua saya. iya. Kalau dihitung dari sekarang ya 14 tahun ya. Ya, betul. Berarti ini panjenengan ini turun temurun ya, dari mbak, dari terus Iya. bapak panjenengan, terus jenengan dan niki ya. Tujuannya tamu biasanya ke sini tuh apa saja biasanya? Ya macam-macam. Iya. Macam-macam. Ada yang tawasul di sini, ada yang tahlil di sini, juga ada yang gitu ada. Pemasalahnya itu banyak sekali. Ada yang pesugihan gitu? Oh nggak ada lah. Enggak ada ya. Di sini tuh nggak ada. Yang sudah nggak ada. Cuma ya itu hanya masalahnya kalau tamu-tamu yang bermasalah itu ya itu hanya ya kalau nggak kerjanya bagus atau usahanya itu sudah, kemudian masalah. Tapi yang banyak yang sini tujuannya itu yang apa ya, istighosa atau tawasul itu banyak sekali. Oh iya. Tahlil di sini. Ada juga yang istiqomah di sini tiap malam Selasa Kliwon itu malam banyak sekali. Tiap malam Selasa Kliwon. Malam Selasa Kliwon ya. Istiqomah di sini. Itu sholat dalu, sama kemudian diteruskan dengan istighosa, tahlil. Itu Senin malamnya apa Ya, Selasanya? Senin malam. Ya Ya kan malam Selasa Kliwon. malam iya ya. Mulai jam 12 malam. Oke, terima kasih atas waktunya Mbah. Sama-sama. Mohon maaf kalau mengganggu.
pesan saya, jangan sampai melupakan itu. Iya, betul. Karena perjuangan beliau itu nggak ada batasnya, sangat luar biasa. Makanya kita bisa mengenang atau ngilingi sejarah beliau. Lewat apa ya? Kita ngilingi sejarah beliau lewat apa? Ya didoakan. Iya. Karena kita semua ini sebagai cucu atau putra wayang wajib mengilingi sejarah beliau. Itu yang bisa saya. Iya. Maksud seperti ziarah itu ya. Iya, ya betul. Itu yang bisa saya sampaikan, yang saya sampaikan ke semua masyarakat. Karena tanpa ada beliau ya mungkin tidak ada kita ya. Ya. Iya. Adanya ada beliau, akhirnya ada kita. Ya, sejarah leluhur yang sangat luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan dengan apa. Yang penting kita bisa mengilingi atau eling nama leluhur lewat apa? Doa yang kita panjatkan untuk para leluhur. Cukup, itu yang bisa saya sampaikan. Iya, iya. Terima kasih Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.